Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdacruise. Rakit di situ macam-macam. Ada yang dikhususin buat casual user, gaming, atau bahkan hybrid user yang terkadang kebutuhannya banyak dan cukup menuntut. Seperti buat editing foto atau video. Sekaligus juga ideal buat gaming modern. Nah, ketika kalian bagian dari orang-orang ini dan butuh sedikit panduan buat milih komponen yang tepat pada budget yang pas, pantengin terus video ini. Editing PC plus gaming tentu bisa ngasih banyak hal seru. Cuman sebelum kalian pergi terlalu jauh, kalian perlu nyiapin budget terlebih dahulu. Nah, dalam konten kali ini, budget yang diperlukan berada di kisaran 15 jutaan lebih. Beberapa pilihan bisa kalian buang buat nyesuaiin budget atau milih komponen yang lebih murah. Cuma buat komponen inti, pilihan bisa pas banget buat kalian pertimbangin. Oke, pertama buat urusan prosesor, di mana pilihan yang masih solid hingga hari ini adalah Ryzen 5 3600. Bahkan masih jadi salah satu yang terbaik di tahun ini dengan performa tinggi. Tentu kehadiran 6 core dan 12 thread, 32 MB L3KC, dan clock speed tinggi hingga 4,2 GHz jadi sajian utama tuh CPU. Hal terbaiknya, prosesor ini sepenuhnya terbuka buat OSI. Bahkan batch terbaru punya ruang OSI yang lebih tinggi. Buat urusan MOBO, B450 Aorus Elite masih layak banget kok buat kalian pertimbangin. Terlebih lagi, MOBO ini nawarin kinerja plus estetika yang solid. Bahkan banyak fitur menarik yang bisa maksimalin kinerja sistem jauh lebih positif. Hal terbaiknya, BIOS yang ditawarin Gigabyte itu sangat mudah banget buat diatur. Plus stabilitas maupun kompatibilitas yang baik dengan komponen ekstra lainnya. Kalian bahkan bisa maksimalin ruang OSI memori atau prosesor jauh lebih tinggi. Meskipun harga mungkin sedikit lebih mahal di kisaran 2 jutaan. Buat urusan grafis, TUF Gaming X3 GTX 1660 Super masih bisa jadi pilihan solid buat VGA mid-range dengan performa tinggi. Baik untuk gaming di level 1080p atau bahkan di 1440p. Di samping itu, seri ini punya ketahanan yang baik, kinerja pendinginan yang efektif, plus estetika yang cukup lumayan lah. Harga juga bisa dibilang pas, meskipun nggak murah sih. Dimana kalian perlu ngeluarin anggaran di kisaran 4,5 jutaan. Pilihan memori juga wajib banget buat prioritas utama kalian. Nah, kali ini kita punya sesuatu yang baru, yang layak banget buat rekomendasi utama, yaitu Aethernox 16GB DDR4 dengan speed 3000 MHz. Apa yang menarik, memori ini nawarin kinerja tinggi, terbuka buat OSI, bahkan masih mungkin buat dongkrak kinerja dengan speed di atas 3600 MHz. Samsung bidai jadi sajian utama memori ini, termasuk dukungan ARGB yang makin nambah estetika berwibawa. Sedangkan buat urusan storage, tim Delta Max SSD mungkin punya harga yang cukup lumayan. Cuman kinerja yang stabil dan kenceng malah punya daya tarik tersendiri dengan kehadiran RGB plus desain mirror pastinya wajib jadi pilihan utama kalian. SSD ini bahkan bisa nyempurnain hasil build PC kalian bisa terasa heboh. Meskipun jika budget terbatas, kalian bisa pergi pada storage biasa atau mungkin pilihan yang lebih murah. Nah, buat urusan CPU cooler, Ryzen 5 mungkin punya CPU cooler bawaan yang cukup solid. Cuma jika kalian pengen maksimalin kinerja OSI plus kinerja pendinginan yang jauh lebih baik, cooler Master Hyper 212 LED Turbo bisa banget buat prioritas utama pengganti stok cooler. Estetika yang dapat banget kelasnya, kinerja yang solid, dan pasti harga yang terasa cukup murah di kisaran 500 ribuan jadi sajian unggulannya. Padahal perangkat ini punya banyak hal menarik, termasuk dual fan yang selain nambah wibawa, namun juga kinerja makin nendang. Buat pilihan power supply, PSU mungkin nggak boleh sembarangan.
Cuma jika budget kalian sangat terbatas dan butuh PSU yang handal pada harga terjangkau, kehadiran Havi Pro 550 dari FSP kayaknya masih bisa banget buat rekomendasi utama. Estetika mungkin gak terlalu ngasih wibawa besar, tapi produsen sebenarnya ngorbanin bentuk fisik supaya komponen inti tetap berkualitas. Artinya bahwa apa yang di dalam PSU ini punya banyak nilai unggulan buat jaga suplai listrik bisa stabil pada waktu yang sangat lama. Label 80 plus yang dibawa juga nggak sembarangan. Malah udah diuji dan lulus tes oleh organisasi 80 plus. Terakhir dan komponen yang bisa nyempurnain hasil build yang dibangun adalah casing. Nyatanya, dari sekian banyak casing PC hebat di luar sana, Sigmatech Aquarius masih jadi kandidat solid buat show off tentang hegemoni PC bisa terasa jauh lebih berwibawa. Casing ini bahkan bakal jadi pusat perhatian dari semua komponen yang kalian miliki. Meskipun minusnya sih dukungan storage yang terbatas, plus kabel manajemen yang agak buruk. Cuma setidaknya, casing ini masih jadi bagian solid buat kalian pertimbangin. So, does it worth it? Hasil build PC ini benar-benar dihususin buat pengguna hybrid yang punya banyak pekerjaan cukup menuntut, seperti editing maupun gaming AAA. Kita malah nyoba pakai main game World of Warcraft Multibox dengan 8 akun. Masih lancar loh. Pilihan komponen juga bisa dibilang hybrid, dengan merek komponen yang bervariasi. Cuman yang pasti, ada banyak hal positif yang bisa kalian dapetin ketika milih sebagai pendamping utama buat semua pekerjaan kalian. Meskipun kita juga nggak memungkiri bahwa budget yang perlu dikeluarin pastinya cukup besar. Terlebih lagi, ini masih belum termasuk komponen ekstra seperti monitor maupun peripheral. Cuman yang pasti, dari apa yang telah kita ungkap, semoga bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.